Jadi pada malam hari ini kita akan live bersama Mas Semarang 2015, Mas Frans Elkana. Kita tunggu sesaat lagi ya. Halo Mas, udah saya ini ya. Baik, selamat malam Mas Frans. Halo, selamat malam. Halo Mbak Hanum. Oke, sebelumnya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan Iya. batin. Mewakili Duta Wisata Kabupaten Semarang mengucapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Semarang tentunya yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga dengan adanya Idul Fitri ini hari kita semua dapat kesehatan dan semoga corona ini cepat selesai gitu ya Mas Frans ya. Amin, amin. Oke, mungkin kita tunggu dulu. Oke, udah 42 viewers. Mungkin langsung bisa aja kali ya. Langsung kita mulai aja. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Frans. Selamat malam, Milen. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Frans apa kabar? Baik, puji Tuhan baik. Oke. Mas Frans sendiri mungkin kesibukannya apa Mas nih akhir-akhir ini? Ya, untuk sekarang sih masih sibuk kerja seperti biasa. Iya, Hmm. kerja. Dan ya, Mm-mm. ada kegiatan lainnya juga yang diundang di beberapa radio dan lain-lain juga sih. Tentunya masih menginspirasi ya sebagai Mas Jateng 2015. Tetap Iya, menginspirasi harus. ya. Jadi selama Iya, oke. Oke, langsung iya. mungkin ini karena udah banyak, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama. Tema kita kali ini adalah putra daerah bisa nggak sih ikutan Mas Semarang, Mas Mbak Semarang 2020 ini nanti. Nah, ini pertanyaan pertama, apa sih motivasi seorang Mas Pran sendiri untuk mengikuti pemilihan Duta Wisata Kabupaten Semarang yang mana Mas Pran sendiri itu bukan dari Kabupaten Semarang asli gitu. Dan mungkin awalnya gimana karantina Mas Trans ini awal-awal gimana sih awalnya bisa mengikuti pemilihan ini sampai akhirnya dinobatkan menjadi Mas Semarang 2015. Monggo. Oke, iya, Milen. Untuk teman-teman semuanya, selamat bergabung. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Milen tadi, jadi bagaimana awalnya saya bisa ikut Mas Mbak Kabupaten Semarang? Jadi awalnya itu saya ingin mencari organisasi di luar kampus sebenarnya. Dan yang pasti Hmm. yang saya senangi. Dan sebenarnya dulu ikut itu duta wisatanya di daerah sebelah, daerah tetangga, tapi mungkin belum beruntung gitu. Kemudian yang kedua, kemarin itu saya ingin apa ya, mengurus keperluan pribadi yang membutuhkan EKTP. Sehingga kemarin saya mencari keluarga di sana dan membuat EKTP. Akhirnya saya KTP-nya Kabupaten Semarang gitu. Kemudian yang ketiga, Oh, terpikir nih, oh belum dapat nih organisasi yang pengen apa ya, dimasukin gitu. Jadi saya melihat ada peluang di Kabupaten Semarang, di Mas dan Mbak Kabupaten Semarang gitu. Kalau saya gagal sebelumnya, kenapa harus saya nyerah gitu kan? Dan akhirnya saya coba lagi gitu. Dan motivasinya yang pasti ya ketika aku tinggal dan menetap di Kabupaten Semarang, itu artinya
aku juga merasa ikut bertanggung jawab itu untuk berkontribusi dan ikut andil dalam apapun itu di Kabupaten Semarang. Dalam hal ini ya kemarin ikut di sektor pariwisata, ikut di Duta Wisata Mas Mbak Kabupaten Semarang 2015. Itu sih Milen. Oke. Terus langsung aja Mas. Mungkin awalnya motivasinya mungkin itu ya, karena awalnya menjadi apa namanya berpindah KTP itu mungkin ya Mas ya. Terus awal Ya, mulanya Mas tahu dari mana nih ada pemilihan Duta Wisata Kabupaten Semarang. Terus kemudian apa nih langkah awal Mas Frans untuk mempersiapkan karantina atau pemilihan Mas Mbak Kabupaten Semarang itu? oke, untuk informasi sendiri, informasi itu saya dapatkan dari media sosial sebenarnya, Milen. Jadi dulu sebelum kita punya akun ini, kita punya akun yang lama dan itu saya follow kemarin. Jadi mungkin untuk teman-teman semuanya yang pengen ikutan juga, silahkan langsung juga ya follow di Mas Mbak Kabupaten Semarang. Di situ juga nanti akan diinformasikan mengenai atau seputar pemilihan Mas Mbak Kabupaten Semarang gitu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya tadi apa? Apa namanya langkah awal Mas Frans pertama kali untuk Oh, yang pasti yang follow, ya, follow akun Mas Mbak Kabupaten Semarang, ya. Kemudian yang kedua, cara. ya, yang kedua harus mengerti dulu nih, harus kenal dulu dan mengerti dulu tujuan dari organisasi yang teman-teman pengen ikuti, gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mulai belajar tentang daerahnya. Dalam hal ini daerah Kabupaten Semarang. Jadi kemarin itu saya sempat belajar sampai ya lama lah belajarnya. Kalau dulu kita pemilihannya di bulan Juli, jadi saya juga belajarnya itu dari bulan Juni, gitu. Dari bulan Juni ya, mungkin seperti sekarang kali ya, dari bulan Mei ke bulan Juni. Karena kan awalnya ini kan pemilihannya di 2020 di bulan Juni ya, gitu. Kemudian yang ketiga, langkah awalnya yang saya lakukan yaitu sharing dengan senior. Jadi ada beberapa senior yang saya tanyain tentang gimana sih alurnya gitu, apa saja sih untuk persyaratannya, kemudian seleksinya seperti apa gitu. Akhirnya kemarin senior juga memberitahu untuk seleksi sendiri itu yang pertama seleksi administrasi gitu ya, seleksi berkas. Gitu. Jadi di seleksi berkas ini teman-teman harus mengisi semuanya dengan benar dan jujur. Mungkin di situ juga bisa dicantumkan mengenai prestasi dari teman-teman sekalian, kemudian pendidikannya, kemudian motivasinya ingin ikut seperti apa. Nanti teman-teman juga bisa cek langsung di bio Mas Mbak _ Kabupaten Semarang ini. Nanti ada juga di situ. Kemudian seleksi yang kedua kemarin, ya. Ya. Ya, kemarin seleksi yang kedua ya, yaitu seleksi tertulis. Gitu ya. Nah, di seleksi tertulis ini saya sebisa mungkin untuk belajar semua mengenai pariwisata Kabupaten Semarang. Gitu ya. Kemudian saya juga ada beberapa diskusi, kemudian ada tanya jawab juga dengan senior mengenai Kabupaten Semarang, mengenai pariwisatanya. Nah, itu yang membuat saya kemarin itu langkah awalnya seperti apa ya, langkah awalnya seperti itu. Kemudian juga yang tidak kalah penting yaitu seleksi wawancaranya. Gitu. Kalau seleksi wawancaranya itu ya teman-teman juga harus persiapkan bagaimana teman-teman berbicara di depan juri, kemudian materinya juga harus teman-teman kuasain, dan teman-teman juga harus mengucapkan apa yang teman-teman ketahui, jangan sampai dipancing juri kemudian teman-teman tidak tahu. Itu sih, Milen. Oke, terima kasih Mas Frans, jawabannya luar biasa. Kita balik lagi ke tema kita. Mas Frans ini kan bukan asli Kabupaten Semarang. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih, ada yang nanya nih. Bro, motivasinya apa nih bro gitu ya, dari Michelle Putra. Kemudian mungkin nanti bisa ditambahkan Mas Frans ini aslinya dari mana, kemudian lahirnya di mana mungkin. Oke. Jadi seperti jadi seperti yang tadi sudah aku jelaskan gitu ya. Awalnya aku ini ingin ikut organisasi di luar kampus sebenarnya. Gitu, dan yang aku senangi, dan sebelumnya aku ini ikut di Duta Wisata tetangga kita dan belum beruntung. Kemudian yang kedua karena kemarin ada urusan pribadi, akhirnya saya
buat KTP di Kabupaten Semarang. Akhirnya saya punya identitas Kabupaten Semarang, sehingga itu juga yang menjadikan motivasi sendiri untuk diri sendiri untuk bisa berkontribusi dan ikut andil di sektor pariwisata di Kabupaten Semarang tentunya. Itu sih motivasinya. Mantap. Teman-teman mungkin bisa langsung saja menanyakan di kolom komentar terkait pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Mas Frans. Mas Frans ini merupakan Mas Kabupaten Semarang 2015. Bisa langsung aja tulis di kolom komen di bawah ini. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Mas Frans ini sempat minder dan nggak percaya diri saat karantina dan grand final? Yang mana Mas Frans sendiri itu lagi-lagi bukan putra dari Kabupaten Semarang, begitu. Kalau dibilang minder, itu sebenarnya bukan minder ya Milenia. Mungkin ada hal yang terngiang di pikiran itu. Apakah nantinya aku bisa atau tidak masuk ke, ya kemarin sih karena sadar bukan dari Kabupaten Semarang, ya targetnya cuma finalis sih sebenarnya kemarin. Gitu. Apakah bisa masuk nggak sih gitu? Bisa masuk nggak sih gitu? Kemudian I always come out with the good mindset and realize that I have been doing good preparation gitu. Jadi dengan persiapan yang matang tadi, akhirnya membuat aku semakin percaya diri, Milen. Oke. Gitu. Membuat aku semakin percaya diri. Dan akhirnya rasa tidak percaya diri tadi akhirnya hilang, perlahan hilang dengan persiapan yang matang tadi. Gitu sih, Milen. Akhirnya ya kemudian ikut Mas Mbak Kabupaten Semarang dan jadi juara. Gitu. Puji Tuhan. Wow, sekali. Oke, ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita bisa tanya dulu sebelum nanti tenggelam ya, Mas ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Michelle Putra lagi. Public speaking itu mengenai apa aja, Mas? Kemudian pertanyaan kedua itu ada bagaimana caranya melatih public speaking? Lagi-lagi public speaking ya, membahasnya ya. Gitu. Biar nggak mungkin nanti di panggung, mungkin ini tips and trick nanti maksudnya ya Mas ya. Silakan. Oke, pertanyaan pertama Michelle Putra ya. Michelle Putra, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gimana caranya public speaking ya? Mengenai apa gitu? Yep. Tentunya sebagai duta wisata itu kita akan bertemu dengan banyak sekali orang. Kita juga akan diundang ke banyak sekali kegiatan yang mengharuskan kita untuk berbicara di depan umum, gitu ya. Kemudian public speaking-nya yang pasti ya tentang bagaimana kita mempresentasikan terkait dengan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Semarang. Gitu. Jadi kita harus menguasai terlebih dahulu aspek-aspek pariwisata di Kabupaten Semarang, destinasi wisatanya, kemudian semua yang berhubungan dengan pariwisata Kabupaten Semarang. Seperti itu. Jadi public speaking-nya mengenai seperti itu. Kemudian juga kalau di seleksi itu, public speaking-nya juga terkait dengan kepribadian kita. Di mana nanti di seleksi itu ada juga juri kepribadian namanya. Nah, di situ kita akan dinilai dengan gimana kita duduk, gimana kita masuk ke ruangan, bagaimana kita mengungkapkan pendapat, menyampaikan opini kita, menyampaikan pendapat kita, itu akan dinilai juga gitu. Jadi sebisa mungkin ya public speaking ini ya sangat penting gitu ya. Dan teman-teman juga harus menguasai semua ya materi tadi supaya nanti ya materi tadi yang ditanyakan oleh jurinya bisa dijawab dengan benar gitu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana caranya melatih public speaking biar nggak gagap, Mas? Wah, kalau ini kita juga masih sama-sama belajar sebenarnya ya untuk terkait dengan public speaking supaya nggak gagap. Yang pertama mungkin yang pertama sebelum menyampaikan presentasi, sebelum berbicara di depan umum, materinya juga harus dikuasai terlebih dahulu. Prepare-nya juga harus benar-benar prepare gitu, benar-benar harus dengan well prepared. Kemudian yang kedua harus dilatih. Kalau saya melatihnya ada beberapa cara. Yang pertama, melatih di depan kaca. Keuntungannya apa sih gitu ya? Melatih di depan kaca itu, di depan cermin, itu kita bisa melihat body language kita.
kita juga bisa melihat ekspresi kita seperti apa. Kita juga bisa melihat gerak tubuh kita dan kita juga bisa melihat bagaimana sih kita bentuk mungkin mulut kita ketika berbicara, ekspresi kita, senyum kita, gesture kita, kita bisa melihat. Itu kita bisa koreksi. Kemudian yang kedua yang saya lakukan yaitu berlatih di depan teman sendiri. Yang kalian bisa percayai, mungkin yang public speaking-nya juga mungkin lebih dari kalian gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga di depan dia dan dia bisa mengkoreksi nih tentang bagaimana teman-teman berbicara, bagaimana pemilihan kata-katanya, bagaimana intonasinya. Nah, teman-teman juga bisa apa namanya meminta tolong kepada teman-teman untuk itu sih untuk mengkoreksi, untuk mengevaluasi dari public speaking teman-teman, gitu. Itu sih. Jadi artinya harus well prepared, kemudian harus dilatih dan harus ya itu apa ya, by pengalaman sih, by experience sih. Jadi semakin banyak pengalaman teman-teman semua, pastinya kedepannya pasti nggak gagap juga sih, gitu. Oke, berarti titiknya memang harus punya learning by practice gitu ya Mas ya. Jadi memang harus dipraktekkan sehari-hari supaya kita terbiasa untuk berbicara dan memiliki kelebihan public speaking yang luar biasa itu harus dipraktekkan setiap hari gitu ya Mas ya. Yes, harus dilatih. Ya. Oke, Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi Mas. Halo Kak, selamat malam dari AS Hasim 26. Saya izin bertanya tentang well appearance pada saat interview. Apakah berpengaruh di samping well dressed dan rapi? Monggo, Mas. Dijawab. Wah, pertanyaannya cukup bagus dan cukup umum juga. Terima kasih untuk AS Hasim ya, AS Hasim 26. Jadi teman-teman semuanya pada saat interview apapun itu, teman-teman sebisa mungkin harus berpakaian yang rapi dan sopan. Ya, rapi dan sopan. Ya. Ketika teman-teman berpakaian rapi dan sopan, penampilan teman-teman segar, wangi, kemudian rapi, pasti teman-teman juga akan lebih pede. Akan lebih pede, kemudian juri yang melihat atau interviewer yang melihat teman-teman semuanya bisa tertarik juga. Gitu ya, bisa tertarik juga. Coba bayangkan teman-teman semuanya kotor, belum mandi, kemudian rambutnya mungkin untuk laki-laki ya mungkin harus pakai pomade atau pakai gel sedikit ya supaya lebih rapi gitu ya. Harus wangi, kemudian jangan lupa sikat gigi juga supaya nanti bisa lebih percaya diri ketika interview. Kemudian kita bisa mengeluarkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita pelajari selama ini dan tentunya juri juga akan lebih appreciate tentang itu. Gitu. Apakah berpengaruh di samping ya sangat berpengaruh. Kalau dibilang berpengaruh ya pasti berpengaruh, sangat berpengaruh. Jadi teman-teman kalau teman-teman sendiri deh kalau misalnya melihat orang pasti juga melihat tampilan dulu kalau belum kenal gitu ya melihat pakaiannya dulu rapi atau enggak, bersih atau enggak, wangi atau tidak gitu ya. Jadi teman-teman usahakan untuk interview apapun itu, terlebih juga untuk interview nantinya di Kabupaten Semarang, usahakan teman-teman segar, mandi dulu, kemudian berpakaian yang rapi dan sopan dan wangi. Itu aja sih. Betul sekali. Jadi, first impression panitia nanti terhadap peserta itu mungkin jadi bagus gitu ya Mas ya, first impression. Jadi jangan lupa siapkan untuk materi-materinya. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi. Iya. Kak, apa ada juga minat bakat tiap pasangan calon Mas Mbak? Nah, pas Mohon maaf Mila suaranya tidak jelas putus-putus. udah kedengeran Mas suara saya? Halo? Halo? Halo Mile?
Mohon maaf, bisa diulang sekali lagi, tidak jelas suaranya. Gimana? Oke. Pertanyaan yang mana? Untuk pertanyaan yang AS Hasim 26 bawahnya, untuk Mm-mm. pertanyaan selanjutnya, attitude. Mas Fran sendiri, apakah ada cara untuk memperbaiki attitude dulu sebelum ikut duta wisata atau bagaimana, Mas? Wah, kalau berbicara mengenai attitude merupakan faktor utama di segala lini kehidupan, ya. Semuanya, tidak hanya ikut di Kabupaten Semarang saja. Nah, attitude ini sendiri akan datang dari dalam, dari hati kita. Kalau kita sudah punya niat baik, artinya nantinya kita juga bisa memancarkan attitude yang baik juga. Gitu. Kalau misalnya ditanya tentang attitude, cara memperbaiki attitude ya teman-teman harus belajar bisa menghargai orang lain, bisa menghargai diri sendiri juga, kemudian mempersiapkan dengan baik, itu ya semoga ketika teman-teman sudah mempersiapkan semuanya itu ya bisa ikut duta wisata, kemudian bisa berkontribusi di pariwisata gitu. Kemudian teman-teman kalau berbicara mengenai attitude, teman-teman juga pasti harusnya sudah tahu bagaimana harus bersikap yang baik, harus mempunyai attitude yang baik, berbicara dengan sopan, itu kan teman-teman juga pasti sudah diajari dari kecil ya, gitu. Jadi teman-teman itu baik pengalaman, kemudian baik latihan, kemudian teman-teman juga bisa memperbaiki diri, dan kemudian bisa mengikuti Duta Wisata Kabupaten Semarang. Gitu. Ada lagi, Milen? Masih ada lagi, Mas. Satu lagi dari... ada dua lagi nih ternyata. Tapi ini Ya. pertanyaannya sama. Suara saya dengar ya? Suara dengar? Oke. Kak, materi untuk public speaking tentang salah satu pariwisata atau tentang apa? Ini mau diulang lagi atau kita skip ke pertanyaan berikutnya aja, Mas? Boleh diulang mungkin dari teman-teman yang belum join, belum mendengar jawabannya ya. Kalau public speaking tentang salah satu pariwisata atau tentang apa, kalau di tahunnya aku, yang nggak tahu ya, yang terbaru, kalau tahunnya aku, dua-duanya ada nih. Yang pertama tentang pariwisata. Jadi kita diminta pendapat kita mengenai pariwisata dan bagaimana kontribusi kita nantinya ketika kita terpilih gitu ya, public speakingnya. Dan di situ kita dilihat bagaimana pemilihan kata-kata kita, bagaimana langkah-langkah kita ke depannya, kemudian bagaimana niat kita untuk memajukan pariwisata. Di situ pasti akan dilihat juga materi public speakingnya. Kemudian yang kedua tentang apa ya, pasti tentang kepribadian juga. Jadi nanti di kelas kepribadian atau ada juri kepribadian, ada juri pariwisata, itu akan melihat semua secara keseluruhan tentang public speakingnya. Gitu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan semuanya dan harus well prepared lah istilahnya. Gitu. Oke, mungkin lebih sudah jelas ya buat siapa tadi ya, Rahma Agustia, karena baru bergabung tadi sudah dijelaskan bagaimana terkait public speaking yang digunakan saat pemilihan duta wisata nanti, begitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Michelle Putra. Kak, apa ada juga minat bakat setiap pasangan calon Mas Mbak? Nah, pas waktu ditampilkan, semisal minat bakatnya satu pasangan tidak sama, apakah itu berpengaruh juga? Ini terkait nanti final, Mas. Oke, terkait dengan minat bakat ya. Jadi kemarin ketika di tahunnya saya itu untuk penampilan dari namanya itu apresiasi seni ya, minat bakat ya. Namanya apresiasi seni. Gitu. Jadi mungkin ini salah satu persiapan yang mungkin dulu saya kurang prepare gitu ya. Karena saya kemarin tidak diberitahukan gitu. Jadi teman-teman sekarang kalau sudah diberitahukan harusnya bisa lebih dipersiapkan lagi gitu ya. Nah, untuk di tahunnya aku sendiri di tahun 2015 itu penampilan apresiasi seninya itu sendiri-sendiri, tidak berpasangan. Gitu ya, sendiri-sendiri. Jadi kemarin itu aku sempat berlatih juga 2 atau 3 kali latihan tari gitu ya, latihan tari, kemudian aku menampilkan tarian itu di malam apresiasi seni itu gitu. Jadi kalau berpengaruh atau enggak mungkin penampilannya itu karena seni sendiri harusnya itu nilai pribadi ya. Gimana kalau tahunnya Milad gimana? Betul. Jadi membantu menjawab ya.
Untuk malam apresiasi seni itu, ketika kita masih ada di wilayah Kabupaten Semarang, masih pemilihan Kabupaten Semarang begitu, itu memang sendiri-sendiri. Jadi memang tidak harus sama antara satu peserta maupun peserta yang lain atau bahkan pasangan. Itu sangat-sangat tidak berpengaruh begitu ya, karena itu adalah nilai pribadi yang nantinya akan diakumulasikan ketika di final Duta Wisata Kabupaten Semarang. Jadi bakatnya sesuai yang dimiliki begitu. Jadi nggak harus sama dengan pasangan yang nanti dipasangkan. Nah, nanti mungkin Mas Frans bisa share juga nanti di Jawa Tengah gimana? Masalahnya di Jawa Yeah. Tengah itu kan tempatnya sama begitu ya pasangan ya. Mungkin bisa dijelaskan atau mungkin Yes. pengalaman Mas Frans di Jawa Tengah begitu. Oke. Jadi mungkin kita sedikit berbicara mengenai persiapan ke Jawa Tengah ya dulu ya. Mungkin juga ada hubungannya juga dengan persiapan yang tadi ya minat bakat gitu ya. Tapi kalau minat bakat di Kabupaten Semarang, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Milen itu untuk pribadi gitu sendiri-sendiri. Jadi teman-teman mau itu nyanyi, mau itu menari, mau itu apapun itu, jadi teman-teman harus persiapkan. Gitu. Kalau misalnya pun teman-teman tidak bisa menari atau tidak bisa bernyanyi, teman-teman harus mencari gitu. Sebenarnya bakat teman-teman itu apa gitu. Nah, untuk di Jawa Tengah sendiri, yang pasti persiapan ini juga salah satunya menjadi persiapan yang menurut aku juga cukup sulit ya, Milen, dan cukup menyita waktu juga gitu. Yaitu persiapan malam apresiasi seni, di mana aku dan Mbak Aya kemarin pasangan aku itu juga menampilkan tari semi modern atau tari kontemporer kalau nggak salah ya. Nah, itu kita juga persiapan itu dan itu latihannya memang seminggu itu bisa 3-4 kali dan kita berlatih sampai 1 bulanan. Nah, itu mungkin persiapannya, satu persiapannya. Kemudian kalau sudah di babak Jawa Tengah, artinya pariwisata yang harus kita kuasai secara materi, secara teori, itu tidak hanya dari Kabupaten Semarang sendiri. Ya pasti kalau di Kabupaten Semarang ya pasti sudah harus wajib hukumnya kita tahu. Tapi kalau sudah di Jawa Tengah kita maju ke tingkat provinsi, artinya kita juga harus menguasai dan belajar semua tentang pariwisata di Jawa Tengah maksud saya. Nah, kemarin itu di tahunnya saya itu ada tes teori. Mungkin untuk sekarang ini tidak ada lagi mungkin sekedar pendapat atau opini kita mengenai pariwisata. Tapi dulu ada 100 soal mengenai pariwisata. Jadi misalnya Rawapening ada di kabupaten mana, gitu. Semuanya ditanyakan, tapi tidak di dalam lingkup Kabupaten Semarang saja, tapi seluruh Jawa Tengah ditanyakan. Gitu. Itu persiapan kedua. Persiapan ketiga yang pasti ya sharing juga dengan senior. Ini lebih ekstra lagi nih Milen. Kalau kemarin saya cuma sharingnya dengan senior di Kabupaten Semarang, kemudian hanya beberapa saja, hanya ada 2 atau 3. Kalau yang ini persiapannya lebih gila-gilaan lagi, gitu. Dimana kemarin saya itu persiapannya sama Mbak Aya, mungkin persiapan ke senior yaitu tanya-tanya ke Mbak Dea juga, salah satunya Mbak Dea. Jadi hampir setiap hari juga tanya ke Mbak Dea. Dulu masih zamannya lain ya. Jadi dulu masih isi lain itu isinya semua tentang Mbak Dea. Nanya ke Mbak Dea. Kemudian yang kedua saya juga nanya ke Mas Gideon dulu. Dulu itu Mas Gideon itu masih di Kalimantan, Milen. Jadi belum ada di Jawa Tengah seperti sekarang. Jadi komunikasi itu by phone. Jadi nanya itu nggak cuma secara umum. Jadi saya maunya nanyanya itu secara spesifik. Jadi misalnya nanti di Jawa Tengah itu ada sesi pariwisata. Pematerinya ada namanya dulu Bu siapa ya dulu ya. Aduh saya lupa Bu siapa gitu. Nah saya sampai nanya ke Mas Gideon itu apa saja yang harus saya tanyakan, dan kemudian apa saja yang saya harus jawab ketika ditanyakan, kemudian bagaimana saya harus bersikap di sesi pariwisata. Nah, semua secara detail itu saya tanyakan. Kemudian juga beberapa senior lain seperti mungkin Mas Magma dulu masih ada ya di organisasi ini, masih sebagai panitia dan organisasi ini. Jadi dulu sampai persiapan karya tulis juga dulu ada karya tulis. Kalau sekarang vlog ya lebih modern ya. Dulu karya tulis juga. Nah kalau karya tulis dulu lebih ke Mas Magma gitu. Kemudian sharing apa lagi ya? Banyaklah pokoknya senior-senior yang kita minta untuk sharing. Kemudian persiapan juga yang salah satu yang paling penting yaitu persiapan
bersama dengan Dinas Pariwisata Jawa Tengah, Dinas Provinsi. Itu ya. Kita mengundang juga kemarin Pak siapa ya, Pak Supomo kalau nggak salah namanya gitu, untuk mengajari kita istilahnya les ya gitu, untuk berbicara, diskusi, tanya jawab. Iya, tanya jawab mengenai pariwisata, mengenai kebudayaan juga gitu. Jadi benar-benar memang Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang benar-benar memfasilitasi kita, benar-benar mendorong kita, benar-benar mendukung kita gitu dari segi persiapan. Dan saya kira masih banyak lagi ya milenial persiapannya dulu ya. Kalau di Kabupaten Semarang persiapannya mungkin ya seperti itu aja, tapi kalau di Jawa Tengah harus, karena kita sudah tidak mewakili diri kita sendiri. Jadi kita mewakili Kabupaten Semarang, mewakili kabupaten, mewakili organisasi juga, mewakili dinas pariwisata juga. Kemudian di sana kita juga bersaing tidak hanya tidak hanya 2 atau 3 orang aja, tapi dari 34 kabupaten kota. Jadi persaingan akan lebih berat, sehingga persiapannya juga harus lebih matang. Gitu sih. Wow, luar biasa sekali. Jadi, Mas Frans itu, buat teman-teman yang baru saja bergabung, Mas Frans merupakan harapan 2 Mas Jateng 2015. Dulu bersama Mbak Aya, yang kemudian Mbak Aya, Mbak Sora ini menjabat sebagai Mbak Jawa Tengah 2015. Begitu ya, Mas ya? Iya, benar. Oke, nah teman-teman sendiri buat yang nggak tahu Mbak Dea merupakan Putri Indonesia Perdamaian 2017, merupakan Mbak Kabupaten Semarang 2014, kemudian ada Mas Gideon, itu merupakan Mas Semarang juga, dan menjabat sebagai Ketua Ikatan Mas Mbak Jawa Tengah. Jadi ternyata jebolan-jebolan dari Mas Mbak Kabupaten Semarang ini luar biasa loh. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu mendaftarkan dirinya untuk menjadi Mas Mbak Kabupaten Semarang selanjutnya. 2020, 2021, atau mungkin pokoknya sampai hati kita siap untuk menjadi ikon dari Kabupaten Semarang gitu ya. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi Mas. Mohon tips dari Mas. Saya ditanya, kenapa kami harus memilih Anda? Biasanya kan kalau interview selalu ada pertanyaan seperti itu Kak, gitu. Mungkin Mas Ras bisa kasih, ini masuk ke soal berikutnya ya, bagaimana tips and trik dalam mendaftar dan melakukan karantina selama pemilihan Mas Mbak Kabupaten Semarang begitu ya. Jadi ini ada pertanyaan yang menjurus ke sana. Kalau ditanya kenapa kami harus memilih Anda, bagaimana jawaban Anda? Oh gitu. Oke, kenapa harus memilih Anda? Artinya juri ingin melihat niat dan kemampuan teman-teman. Niat, kemampuan, kemudian apa yang bisa teman lakukan dan apa yang kontribusi apa yang teman-teman bisa berikan nantinya gitu ya. Jadi teman-teman sebisa mungkin menonjolkan diri tetapi yang masih masuk akal gitu ya. Jadi teman-teman bisa menceritakan kelebihan teman-teman, kemudian kenapa harus memilih saya orangnya mampu bekerja sama, mampu beradaptasi dengan organisasi baru, dan saya suka dengan organisasi kepariwisataan dan ingin ikut andil dalam pariwisata Kabupaten Semarang. Kemudian banyak sebenarnya jawabannya. Jadi itu tergantung pribadi masing-masing sebenarnya. Cuman kalau misalnya ditanya spesifik, ya teman-teman harus punya satu senjata pamungkas, satu kelebihan teman-teman yang mungkin tidak dipunyai oleh orang lain. Gitu. Yang mungkin misalnya kalau teman-teman sudah pernah ikut nih namanya ajang seperti ini, teman-teman juga aktif di banyak organisasi. Nah, kalau namanya duta wisata pasti kita banyak ketemu orang, banyak ketemu orang-orang, banyak ketemu juga dari dinas-dinas, kemudian banyak sebagai pembicara di berbagai kegiatan gitu ya. Teman-teman kalau sudah punya pengalaman sebelumnya, jadi teman-teman bisa menonjolkan diri. Sebelumnya saya sudah mengikuti berbagai macam organisasi dan saya sudah berpengalaman untuk berbicara di depan umum. Nah, ketika saya ingin bergabung di Kabupaten Semarang, tentunya sebagai duta kita harus pintar untuk berbicara di depan umum dan bisa mempromosikan pariwisata dengan baik, gitu, dengan kata-kata yang baik dan sopan. Nah,
itu merupakan salah satu kelebihan saya yang bisa saya tonjolkan, dan itu saya yakin dan mampu akan berguna untuk pariwisata di Kabupaten Semarang gitu. Salah satunya itu, tapi teman-teman bisa mencari lagi, bisa menggali lagi sebenarnya apa yang menjadi kelebihan teman-teman, apa yang bisa teman-teman lakukan, apa kontribusi yang jitu ya, kontribusi jitu yang mungkin teman-teman lain tidak terpikirkan. Coba pikirkan itu, yang mungkin bisa menjadi pembeda teman-teman dengan teman-teman lainnya, dan membuat juri juga akan ya pastinya suka dengan teman-teman gitu. Oke, terima kasih Mas Wan, jawabannya luar biasa ya. Kemudian langsung pertanyaan berikutnya ini merupakan Mbak Intelijensia 2019, Mbak Andi Maisela, menanyakan, mungkin ini mewakili teman-teman ini menanyakan ini gitu ya Mas ya. Di apresiasi seni nari, apakah penampilan seni tradisional akan mendapat nilai plus? Oke, akan mendapat nilai plus. Kalau teman-teman tanya, mungkin saya belum pernah menjadi juri gitu ya, menjadi juri di Duta Wisata Kabupaten Semarang. Jadi mungkin untuk apakah dia harus penampilan seni tradisional, apakah harus semi modern, apakah harus modern, kemudian apakah bisa gabungan dari semuanya. Teman-teman, yang penting teman-teman bisa menampilkan apa yang teman-teman mampu, dan teman-teman bisa mengeluarkan yang terbaik dari teman-teman. Kemudian bisa juga bisa juga teman-teman memperlihatkan bahwa ini loh, aku bisa mempraktekkan atau menari, misalnya menari dari tarian Kabupaten Semarang. Itu mungkin akan menjadi nilai plus gitu ya, karena teman-teman secara nggak langsung sudah bisa mempresentasikan dengan baik, kemudian memperagakan itu, kemudian pasti teman-teman juga dipercaya nantinya bisa sebagai duta Kabupaten Semarang, karena teman-teman sudah mengenal kebudayaan dan tarian di Kabupaten Semarang sebenarnya. Tapi kalau teman-teman juga punya kelebihan lain, misalnya teman-teman tidak mau terlalu yang tradisional, tapi teman-teman semi modern, itu juga tidak apa-apa. Jadi teman-teman nanti juri bisa melihat kemampuan teman-teman, keseriusan teman-teman, kemudian alat atau peragaan yang teman-teman tampilkan, apakah itu menarik atau tidak, ya juri pasti akan melihat itu semua, usaha teman-teman gitu. Jadi baik itu seni tradisional ataupun seni lainnya yang bisa membuat juri tertarik, ya itu pasti ya akan menjadi nilai plus gitu. Tapi kalau teman-teman memaksa untuk menampilkan seni tradisional, ya seni tradisional, tapi teman-teman tidak ahli, tidak hanya sebatas tampil aja, nah itu yang perlu teman-teman perbaiki dan nggak boleh ditampilkan gitu. Oke, intinya adalah percaya diri dan tampilkan yang terbaik aja teman-teman. Jadi nggak harus berpatokan, wah aku harus nari nih biar bagus, nggak gitu juga. Jadi kebetulan saya sendiri waktu itu menyanyi. Mas Pras dulu apa Mas waktu di Kabupaten Semarang menampilkan apa? Menari. Oke, jadi nggak apa-apa. Apa kemampuan diri kalian, keluarkan, show up your talent gitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan nih Mas dari Adi Saleki. Kak Frans, susah sih berkompetisi orang lokal, apalagi Kak Frans bukan asli Kabupaten Semarang. Apa tantangan dan strategi jurinya? Wow, what a very good question. Terima kasih Adi Saleki. Susah nggak sih berkompetisi dengan orang lokal, apalagi Kak Frans bukan asli Kabupaten Semarang? Teman-teman semuanya, semua kegiatan pasti mempunyai kesulitan masing-masing. Nah, dari kesulitan tersebut teman-teman bisa mensiasati dengan prepare yang baik juga. Kalau dibilang susah, mungkin ya sedikit susah ya milenial gitu. Karena saya kalau dulu di Kabupaten Semarang saya cuma butuh extra effort aja. Tapi kalau sudah di Jawa Tengah, saya bukan orang lokal, saya bukan asli dari Jawa, artinya saya harus menempatkan usaha saya sebagai double extra effort gitu. Jadi jadi harus double nih.
effortnya, persiapannya harus lebih gila-gilaan lagi, harus lebih matang lagi, semua harus dikuasai gitu. Nah, kalau tantangannya yang pasti yang tadi ya, yang saya sampaikan sebelumnya, tantangannya kalau orang lokal ya pasti sudah mengerti, sudah setidaknya sudah mengenal ya daerahnya, mengenal pariwisata di Kabupaten Semarang atau di Jawa Tengah. Kemudian mereka akan lebih mudah. Nah, kalau saya dulu orang awam gitu ya, orang awam. Wah, saya harus belajar nih, semuanya saya pelajari dari A sampai Z. Itu tantangannya itu. Kemudian tantangannya juga ketika maju ke Jawa Tengah, tantangannya yang paling berat juga salah satunya yaitu selain persiapan, saya juga harus membagi waktu dengan baik dengan pada saat itu saya lagi nyusun skripsi, Milen. Gitu. Oke. Jadi tantangannya itu. Kalau dibilang bisa membagi waktu, ya pasti bisa. Gitu. Buktinya skripsi tepat waktu jadi juara juga di Kabupaten Semarang, gitu kan ya. Kemudian untuk strategi G2-nya, saya memang dari dulu ya orangnya harus yang well prepare ya. Strateginya hanya itu sih. Kemudian strateginya enjoy the moment, kemudian well prepare, kemudian siapkan dulu pelurunya, siapkan dulu senjatanya sebelum perang. Ketika perang, tinggal memainkan aja di tempat yang semestinya, gitu. Jadi ketika sudah di medan perang, teman-teman tidak mikir lagi nih, wah aku belum belajar nih, aku belum persiapan nih. Jadi teman-teman waktu di medan perang udah siap semua, siap sedia dan siap tempur, gitu. Jadi ya intinya memang kalau dari saya ya well prepare, tetap rendah hati, mau belajar, jangan malu bertanya kepada senior, dan juga kalau saya pikir kalau teman-teman semua yang belum ikutan nanya ke alumni, nanya ke panitia pasti dijawab kok, gitu ya. Oke, ya, betul sekali ya yang dikatakan Mas Frans. Jangan pernah takut untuk bertanya kepada senior. Jangan lupa bertanya untuk sharing pengalaman bagaimana mereka menjalani. Dan jangan lupa enjoy the quarantine. Karena menurut saya pribadi ini menanggapi cerita Mas Frans, benar banget kata Mas Frans. Siapkan amunisi sebelum pemilihan kabupaten Mbak Kabupaten Semarang. Kemudian saat karantina kita enjoy the moment gitu. Karena momen-momen karantina ini sangat memorable banget ya Mas ya. Menurut saya daripada grand finalnya tuh karantinanya yang membuat saya belajar banyak tentang pariwisata Kabupaten Semarang. Banyak, luar biasa banyak sekali sukanya daripada dukanya. Bahkan mungkin menurut saya nggak ada dukanya menjadi duta wisata Kabupaten Semarang. Gitu. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk daftar Mas Mbak Kabupaten Semarang 2020. Jangan lupa disiapkan segala persyaratannya, dan jangan lupa disiapkan untuk materi-materi yang akan kalian tuliskan nanti saat di tes tertulis, tes wawancara, dan tes tulis wawancara aja ya Mas ya? Ya, tes tertulis, wawancara, dan yang pertama pasti tes administrasi. Gitu. Ya betul, berkas-berkas. Oke, selanjutnya nih, wah ini ada Mas Timur Ad5. Mas Frans inspirasi. Terima kasih loh, Mas Timur. Kalau Mas Timur ini juara di Jawa Tengah dulu angkatan saya, gitu. Jadi Mas Timur ini juara satunya dulu. Gitu. Pasangan Mbak Aya ya Mas? Iya, pasangan Mbak Aya. Jadi dia merebut Mbak Aya dari saya. Oke. Itu. Fresh yang belum selesai ya ini ternyata ya. Oke. Ternyata Mas Timur bertanya, saya izin bertanya Kak, terkadang kan tidak semua orang suka pada kita, terutama dalam hal seperti ini, pasti persaingan dengan putra daerah itu ada. Bagaimana menanggapinya Kak? Dari Mas Timur Ad5 nih, pertanyaan luar biasa nih. Oke, terima kasih Timur pertanyaannya. Jadi yang pertama, teman-teman harus ingat dulu, jadi teman-teman itu tidak akan mungkin bisa menyenangkan hati semua orang. Pasti ada pro kontra, apalagi teman-teman bukan putra daerah tersebut. Yang perlu teman-teman lakukan adalah yang pertama, teman-teman punya niat yang tulus untuk ikut andil dalam pariwisata, ikut andil dalam organisasi kepariwisataan, kemudian teman-teman cukup menampilkan yang terbaik dari versi teman-teman sendiri.
gitu ya. Bukan berarti kita tidak memperhatikan orang lain, bukan berarti kita tidak menghargai orang lain. Itulah, sebelum kita menghargai orang lain, kita juga harus menghargai diri kita sendiri. Gitu ya. Kemudian tidak semua orang suka pada kita, ya pasti. Semua orang di dunia ini mungkin ya pasti ada hatersnya, namanya kalau sekarang ya. Pasti ada hatersnya. Gitu. Bagaimana menanggapinya? Tetap lakukan yang terbaik, tetap jadi versi terbaik untuk dirimu sendiri, dan juga tampilkan attitude tadi ya, attitude yang baik kepada semua orang, tidak pilih-pilih. Jadi teman-teman yang lain juga bisa lihat, oh dia pantas dong, dia kan baik, dia itu pintar, dia itu sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Artinya teman-teman yang lain juga pasti akan melihat, oh iya memang pantas gitu. Jadi teman-teman tugasnya itu melayakkan, memantaskan diri, mengupgrade diri dulu dengan yang tadi ya persiapan, kemudian upgrade juga skill teman-teman, terus attitude teman-teman juga harus baik. Pasti teman-teman akan disegani oleh banyak orang juga gitu. Nah, begitulah cara menanggapinya. Jadi nggak usah terlalu diambil pusing, karena teman-teman sekali lagi saya bilang lagi, saya tekankan lagi, teman-teman tidak mungkin akan menyenangkan hati semua orang. Gitu. Pasti ada pro kontra di hidup ini. Oke, mantap, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Mas Renzo. Itu adalah pertanyaan dari Mas Timur. Semoga Mas Timur dan teman-teman yang merasakan memiliki haters, pun saya juga memiliki haters, tentunya banyak sekali DM yang masuk, tentunya itu jangan dihiraukan gitu ya. Mungkin kalau negatif komen itu langsung blok aja, karena menurut itu benar-benar nggak penting gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin kali ini saya yang akan menjawab pertanyaan dari Maulana Irfan. Izin bertanya Kak, jadi saya domisili Kabupaten Semarang, akan tetapi dipilih untuk mewakili salah satu instansi sekolah yang ada di Kabupaten Semarang. Oke, singkat cerita saya juga merupakan perwakilan instansi sekolah. Saya dulu di SMA Negeri 1 Ungaran. Saya kebetulan dipilih menjadi Mbak Semansa 2017. Kemudian saya harus lanjut karena bekerja sama dengan IBIS, begitu kerjasama. Kemudian akhirnya yang menang maju melangkah ke pemilihan Duta Wisata Kabupaten Semarang. Jadi jangan sampai kalian melewatkan kesempatan itu. Harus diambil ya. Saya itu benar-benar suatu titik balik yang luar biasa ketika teman-teman mengikuti ajang ini. Banyak sekali pengalaman yang teman-teman dapat ketika mengikuti pemilihan ini. Jadi diperbolehkan sekali ya. Mas Fran saja yang bukan putra Kabupaten Semarang bisa menjadi juara 1 Mas Semarang 2015 dan harapan 2 Jateng. Apalagi teman-teman bersungguh-sungguh dan mungkin menjadikan Mas Rasi sebagai motivasi bisa loh. Menjadi sebagai role modelnya nih, Mas Ras bisa dijadikan sebagai role model kalian untuk mengikuti ajang pemilihan Kabupaten Semarang. Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Semarang, oke. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi nih Mas. Terima kasih Kak Frans untuk sharingnya. Sama-sama, Disalehi. Oke, bagaimana ini Mbak Mutiara? Mbak Mutiara ini merupakan Mbak 2019 juara 1. Bagaimana tanggapan Mas Frans dengan pandangan masyarakat bahwa pemenang itu harus berasal dari putra-putri daerah? Dan alasan Mas Frans mengikuti Mas Mbak itu merupakan sendiri atau dorongan dari luar? Oke, saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Jadi ikut ajang Duta Wisata Mas dan Mbak Kabupaten Semarang 2015 dulu, itu merupakan pure murni dari diri saya sendiri gitu. Jadi tadi awalnya kenapa ingin ikut ajang ini, karena saya ingin mengikuti organisasi di luar kampus, dan juga motivasinya ingin ingin ikut andil, ikut berkontribusi, karena kalau teman-teman tinggal di suatu daerah, teman-teman juga pasti harusnya merasa ada awareness, merasa bertanggung jawab kepada apapun, sektor apapun yang teman-teman sukai. Nah, dalam hal ini kemarin saya suka di pariwisata, akhirnya saya ikut. Dan itu motivasinya pure dari diri saya sendiri, dan ketika saya menyatakan untuk ikut, ada beberapa teman juga yang tahu, dan teman-teman puji Tuhannya support, mendukung, dan juga
teman-teman juga yang membantu saya untuk persiapan itu, Milen. Jadi mungkin motivasi yang pertama ya pasti ya dari diri saya sendiri dulu, gitu. Karena kalau nggak datang dari niat diri sendiri, karena terpaksa pasti akan susah, gitu ya. Pasti akan kalau terpaksa melakukan sesuatu pasti akan susah untuk tampil dengan baik di ajang ini, gitu. Kemudian untuk apa namanya pertanyaan tadi, bagaimana cara menanggapi ya harus dari putra daerah gitu. Kalau zaman sekarang zamannya sudah sangat modern, zaman sudah berubah. Kalau teman-teman juga tanya uh, Mbak Dea di live sebelumnya, Mbak Dea juga sempat singgung gitu ya. Kan sekarang sudah berubah, SDM-nya juga banyak yang lebih bagus atau bagus-bagus juga dari luar Kabupaten Semarang. Memang kalau dari Kabupaten Semarang sendiri, kalau dari asli dari Kabupaten Semarang pasti akan lebih baik gitu. Tapi kalau zaman sekarang artinya untuk anak-anak atau anak muda yang mau berkontribusi, mau ikut andil dalam sektor pariwisata, ya kenapa enggak diterima aja gitu. Jangan sampai anak muda sebagai generasi penerus bangsa tidak ada apa ya kontribusi apa-apa di daerahnya gitu. Sehingga itu mungkin salah satu juga alasan kenapa Mas Mbak Kabupaten Semarang mengizinkan walaupun bukan asli Kabupaten Semarang karena mereka melihat peluang nih karena banyak nih yang apa ya memenuhi kriteria dan berkualitas dari luar Kabupaten Semarang sehingga mungkin salah satu asal apa namanya alasan Mas Mbak Kabupaten Semarang mengizinkan ya seperti itu gitu ya pandangannya ya teman-teman yang seperti saya tadi bilang ya teman-teman kalau sudah tampil yang terbaik teman-teman juga mempersiapkan dengan usaha yang keras kemudian niatnya juga baik niatnya juga tulus kemudian teman-teman juga memang dinilai yang terbaik oleh panitia dan juri itu artinya teman-teman tidak perlu menanggapi yang gimana-gimana banget terhadap pernyataan itu gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa menceritakan bahwa teman-teman mengikuti seleksi ini secara sehat, mengikuti kompetisi ini secara sehat dan sudah diseleksi oleh panitia Kabupaten Semarang. Yang dimana panitia dan dinas juga pastinya ingin orang asli Kabupaten Semarang yang akan memenangkan gitu. Tapi kalau misalnya kualitasnya ada yang lebih baik dari luar, kenapa enggak gitu ya? Karena kalau teman-teman pernah apa namanya pernah ada quote dari Presiden pertama Indonesia Soekarno berikan aku pemuda untuk mengunjangkan dunia. Nah itu benar gitu ya, jangan sampai disia-siakan pemudanya, terutama mungkin yang putra daerah atau mungkin yang berdomisili di Kabupaten Semarang ataupun yang tidak berdomisili tapi punya niat, punya kemampuan gitu. Semua orang mempunyai peluang yang sama. Kalau saya bilang di ajang ini gitu sih, Milen. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini ada beberapa quotes dari senior-senior kita mungkin ya di Dijen Duta Wisata Kabupaten Semarang ini. Yang pertama dari Mas Timur, bukan tentang siapa kita, tapi apa yang kita lakukan itulah diri kita. Tetap semangat teman-teman yang mau daftar siswa menginspirasi, salam pariwisata. Wow, itu dia dari Mas Wow. Timur. Mas Timur itu kan Mas Jateng 2015. Luar biasa. Jadi teman-teman jangan lupa daftar pemilihan Mas dan Mbak Kabupaten Semarang 2020. Kemudian ada Mas Gideon juga merupakan Mas Semarang dan menjabat sebagai Ketua Ikatan Mas Mbak Jawa Tengah. Yang penting mau berkontribusi buat Kabupaten Semarang, mau asli ataupun pendatang, dan yang penting lagi setelah pemilihan tidak menghilang di telan bumi. Nah, ini adalah salah satu problem di mana teman-teman sendiri kalau misalnya enggak ada gini, ketika teman-teman tidak terpilih menjadi Mas sudah menjadi finalis tapi tidak menang terus kemudian hilang nggak ada kontribusinya padahal ketika kita dipilih menjadi 30 finalis Mas 15 pasang finalis Mas Kabupaten Semarang maka kita merupakan bagian dari kita entah menang atau tidak intelijensi ya berbakat kita tetap harus berkontribusi untuk pariwisata Kabupaten Semarang gitu ya teman-teman jangan lupa untuk daftar gitu. Oke, terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menonton. Saatnya kita away.
Yeay, teman-teman ada giveaway. jadi giveaway ini merupakan ide dari Mas Frans. Eh, teman-teman yang dari tadi ikut live pasti menyimak dong apa saja yang dituturkan dan apa saja pengalaman dari Mas Frans. Oke, pertanyaannya sangat mudah. Syaratnya adalah teman-teman menjawab di kolom komentar. Buat teman-teman yang jawabannya benar dan tercepat, kalianlah pemenangnya. Pemenang nantinya akan saya tag di akun Mas Mbak Kap Semarang ini. Setelah live ini, sudah ada template-nya, nanti teman-teman bisa langsung cek siapa aja yang mendapatkan hadiah dari giveaway ini. Oke, langsung aja ya Mas Frans ya. Ya, langsung aja. Oke, pertanyaan pertama. Tahun berapakah Mas Frans dinobatkan menjadi Mas Semarang? Oke, komentar jangan lupa. Ayo, tahun berapa saya dinobatkan sebagai Mas Duta Wisata Kabupaten Semarang? Oke, ini sangat-sangat mudah Ini kalau yang dari jawab saya boleh sudah. panitia nggak ya, Milen? Gimana Mas? Ini yang jawab boleh panitia atau alumni nggak ya? Nggak boleh lah ya, harus selain ya. Jadi ini selain selain alumni Duta Wisata. Dan selain panitia. Luar biasa, ada yang menjawab nih Mas. Wah, oke, ramai sekali ya ini ya. Oke, oke. Sebentar ya, saya tulis dulu pemenangnya. Pemenangnya siapa? Pemenangnya adalah selamat kepada Michelle Michelle. Putra, Putra. Oh, Oke, selamat. Kamu adalah pemenangnya. Dan jangan lupa untuk daftar Duta Wisata, Mas ya, untuk mendaftar Duta Wisata Kabupaten Semarang 2020. Oke, selamat kepada Michelle Putra. Oke, saya tulis dulu. Oke, masih di dua pertanyaan lagi. Oke, mungkin teman-teman dari Duta Wisata Kabupaten Semarang yang sudah ikut sebelumnya bisa ikut meramaikan, tapi mohon maaf teman-teman belum bisa mendapatkan hadiahnya ya. Jadi yang mendapatkan hadiahnya adalah viewers yang lain gitu ya. Oke, pertanyaan kedua. Ini pertanyaan dari Mas Frans. Pertanyaan kedua adalah, juara berapakah Mas Frans di Mas Mbak Jawa Tengah? Dinobatkan menjadi apa Mas Frans di Mas Mbak Jawa Tengah? Oke, ini sudah terpampang nyata. Tadi sebelum live di story Mas Mbak Kabupaten Semarang, teman-teman harusnya bisa melihat detailnya. termampang nyata Dinobatkan di sebagai, pamfletnya ya. yes, dinobatkan menjadi apa Mas Frans di Mas Mbak Jawa Tengah? Michelle Putra menjawab juga harapan 3 salah. Runner up 2 juga salah. Juara 2 apa lagi? Ada tuh yang benar. Yang benar ada tuh. Oke, ada nih. Nah, OCT Putra. oke, selamat kepada OCT Putra mendapatkan hadiah giveaway ini yang kedua ya. Mbak Harapan dua. Mutiara kalah terus ya. Kalah cepat terus ya Mbak Mutiara ya. Mbak Mutiara nih ibu banget loh ikutan ikutan giveaway terus ya. Wah, biasa pasti dia pemenangnya. Ini juga ada Mas Alda nih, Milen. Ada Mas Alda juga senior kita nih. Mas Ah, Kabupaten Semarang 2000 berapa ya? Saya lupa. 2000 lama pokoknya Milen. oke. Iya, nggak apa-apa. Masih ada satu pertanyaan lagi ya. Oke, selamat kepada OCT Putra. Nanti ya, bisa cek DM saja. Pertanyaan ketiga. Mungkin pertanyaan ketiga dari Mas Frans aja nih. Oke, kita bahas dulu. Tadi memang Mas Frans merupakan harapan 2 Jawa Tengah. Gitu ya, Mas Mbak Jawa Tengah 2015. Jadi selamat.